Pak Arifin. Terima kasih Mbak Fika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Andes Sarul Yassin Limpo, kemudian ada juga Pak Rekraf, Bapak Sandiaga Uno, Gubernur Sultra, oleh Bapak Sekda, kemudian ada Bapak Dahlan Dhani selaku CEO Tribun Network. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Pangdam Mayor Jenderal TNI Andi Sumangaruka karena saat ini beliau memang ada kegiatan di Jakarta sehingga saya selaku asisten teritorial Kodam 14 Hasanuddin untuk memberikan masukan ataupun sumbangsi pemikiran tentang bagaimana menciptakan iklim investasi dihadapkan dengan peran Kodam 14 Hasanuddin di tengah pandemi COVID-19. Latar belakang daripada persoalan mengenai iklim investasi, tentu kita mengetahui bersama bahwa pandemi COVID ini hampir memukul seluruh negara-negara, tidak pandang bulu, baik itu negara maju, negara berkembang maupun negara miskin, baik dalam aspek kehidupan sosial maupun kehidupan ekonominya. Hampir seluruh negara yang terdampak COVID terjadi stagnasi perekonomian, kemudian pertumbuhan ekonomi pun juga tidak berjalan dengan mulus. Namun tadi telah disampaikan oleh kepala BKPM bahwa kita masih disyukurkan ya di tengah pandemi COVID ini masih terjadi pertumbuhan walaupun tidak terlalu signifikan dibandingkan negara-negara tetangga maupun negara-negara lainnya. Tentu ini merupakan indikator yang sangat baik bagi kita khususnya Sulawesi Tenggara. Dengan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan ke depan kita bisa lebih meningkatkan dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi. Lanjut. Saya coba mengambil data ya. Ini adalah ekonomi yang terjadi secara spasial, khususnya kita ngambil wilayah Sulawesi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Sumatera, Kalimantan, maupun Bali dan Nusa Tenggara, khususnya Bali memang sangat berdampak akibat sektor pariwisata yang hampir dikatakan stagnan. Alhamdulillah Sulawesi itu terjadi peningkatan walaupun sangat-sangat minim, tapi 0,23% ini merupakan suatu hal yang memberikan angin segar dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang kita alami dan negara-negara lain rasakan. Lanjut. Tentu bagaimana perspektif terhadap wilayah Sulawesi, khususnya wilayah Sultra, sudah banyak disampaikan oleh Kepala BPKM, kemudian Ibu Sekda juga. Memang kekhususan bagi wilayah Sultra ini dengan sumber daya alam yang begitu melimpah dihadapkan dengan teknologi yang beralih dari teknologi fosil menjadi teknologi listrik. Inilah yang menjadi keberuntungan bagi Provinsi Sultra itu sendiri yang memiliki cadangan yang begitu berlimpah. Sehingga dengan adanya
cadangan yang melimpah ini tentu sangat memberikan keuntungan bagi Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri apabila betul-betul dikelola dengan baik, kita mampu menarik investor, kemudian menciptakan iklim investasi yang maksimal, sehingga ekonomi Sultra selaku penopang bidang mineral khususnya nikel di Indonesia ini bisa menjadi betul-betul bisa dapat diandalkan. Kami lanjut, tentu yang menimbulkan pertanyaan adalah apa sih peran Kodam dalam menciptakan iklim investasi. Sini kami sampaikan bahwa Kodam selaku kompartemen strategi tentu memiliki tugas di mana kami melaksanakan kegiatan yang namanya pemberdayaan wilayah pertahanan. Yang mana kami menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh untuk pertahanan yang meliputi penyiapan aspek sumber daya manusia dan penyiapan sumber daya alam yang betul-betul siap dalam menghadapi ancaman. Tentu akan menimbulkan pertanyaan, Pak, perangnya kapan? Tapi kalau kita tidak siap, maka kalau kita siap berdamai, maka kita siap akan perang. Selaras dengan definisi di atas tersebut, tentu TNI dalam menciptakan iklim investasi ini merupakan bagian dari tugas pemberdayaan wilayah pertahanan. Lanjut. Di mana instruksi dari Bapak Pangdam Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka sendiri menyampaikan kepada seluruh jajaran agar untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat di wilayah tugasnya. Dalam hal ini Sultra terdapat Korem 143 ya, agar tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam hanya untuk kepentingan pribadi, tapi sehingga mengabaikan kepentingan sistem pertahanan rakyat semesta. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat wilayah, khususnya wilayah Sultra, untuk memiliki kesadaran khususnya terhadap bela negara dan kesadaran tentang pentingnya potensi wilayah di mana Sultra merupakan salah satu sentra pertambangan yang sangat berpotensi dalam menunjang ekonomi dan mempengaruhi stabilitas pertahanan. Kemudian yang berikutnya adalah kami dalam menciptakan investasi tentu bersama dengan unsur kepolisian, pemerintah daerah, dan stakeholder yang lainnya melaksanakan monitoring terhadap tenaga kerja asing dalam rangka pengolahan sumber daya alam yang lebih baik. Karena apabila hal ini dapat dicapai, itu bisa dikelola secara profesional. Kemudian memang beberapa waktu terjadi beberapa unjuk rasa, kemudian penolakan, dan berbagai hal. Ini pun juga akan berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada di wilayah Sultra. Namun kami tetap berupaya bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya iklim investasi ini dan berusaha menyelesaikan setiap persoalan melalui perundingan, mediasi, serta mencegah tindakan-tindakan ataupun potensi konflik yang bisa mengganggu ataupun menghambat terciptanya iklim investasi khususnya di wilayah Sultra. Selain itu, melalui kegiatan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kodam 14 Hasanuddin, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya iklim investasi itu sendiri dan bagaimana pemanfaatan daripada sumber daya alam guna menunjang proses masyarakat khususnya dalam rangka pembinaan bela negara itu sendiri. Tentu dengan terciptanya iklim investasi ini, maka perekonomian kita akan semakin bagus. Perekonomian yang bagus itu akan menciptakan pertahanan yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Kami sangat berharap besar kepada seluruh stakeholder, khususnya pemerintah Sulawesi Tenggara dan masyarakat, agar bersama-sama
kita berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih bagus, iklim investasi yang lebih sehat, sehingga perputaran ekonomi di wilayah Sultra secara khusus dan umumnya di wilayah Indonesia bisa menjadi lebih baik, sehingga negara kita bisa dapat terlepas dari dampak pandemi COVID-19 ini dan ekonomi kita semakin baik. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.